warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, saya persilakan pada Nur Fadila untuk membaca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fadila. Pak Guru, ingin cek satu persatu dulu terkait dengan kehadirannya. Sudah ada di sini Aulia Rahmat Arman, Ihyadin Ahmadi, kemudian Nabila Ja'far, Rahmi Wahyuni, Salmiati, Nur Fadila. Terima kasih sudah bergabung siswa-siswa sekalian. Semoga kalian semua tetap semangat. Bagaimana? Siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi logaritma. Adapun tujuan pembelajaran, siswa-siswa sekalian dapat menemukan konsep fungsi logaritma. Kemudian yang kedua, siswa-siswa sekalian juga dapat menggambarkan grafik fungsi logaritma. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat fungsi logaritma pada suatu grafik. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah fungsi logaritma dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran, menyimak materi, kemudian diskusi kelompok di WhatsApp group, kemudian presentasi tiap kelompok, diskusi antar kelompok, kemudian menyimpulkan hasil diskusi, evaluasi individu, dan terakhir membuat resume materi. Selanjutnya, teknik penilaian. Pembelajaran kita pada hari ini akan dilihat dari yang pertama sikap, tanggung jawab, jujur, dan gotong royong. Pengetahuan akan dilihat dari bagaimana kalian mampu menentukan penyelesaian fungsi logaritma pada masalah matematika, kemudian menentukan penyelesaian fungsi logaritma dalam kehidupan nyata. Kemudian keterampilan akan dilihat dari yang pertama menyajikan fungsi logaritma dalam bentuk grafik, kemudian memecahkan masalah fungsi logaritma dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, manfaat mempelajari fungsi logaritma. Kita akan menggunakan logaritma dalam perhitungan kekuatan gempa. Pagi ini gempa lokal melanda suatu kota. Dengan kata lain, kekuatan gempa hari ini sama dengan 100 kali lipat kekuatan gempa tahun lalu. Ini adalah penerapan logaritma dalam kehidupan. Itu tadi video tentang manfaat mempelajari logaritma. Selanjutnya, ayo ingat kembali definisi logaritma sebelumnya ini yang kita pelajari. Ini adalah eksponen A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika logaritma B basis A sama dengan C. Hasilnya ini adalah merupakan pangkat dari eksponen. Kemudian yang dilogaritmakan adalah hasil dari eksponen. Sekarang kalian tidak perlu keluar dari Zoom. Ini kalian boleh join di di Quizzes. Ini alamat joinnya, kode gamenya 597575. Jadi game tadi, siswa-siswa sekalian, itu soal-soal yang membahas tentang logaritma berkaitan dengan definisi dan sifat-sifat logaritma yang kita pelajari sebelumnya. Yang nilainya mungkin masih di bawah, nanti tinggal dipelajari kembali karena pada materi ini sangat berkaitan erat dengan definisi dan sifat-sifat logaritma yang kita sudah pernah pelajari. Nah, ini adalah definisi fungsi logaritma. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok A-nya boleh lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum Y sama dengan fx sama dengan logaritma X basis A, yang mana fungsi Y sama dengan fx logaritma X basis A ini merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan logaritma X basis A adalah yang pertama, A adalah bilangan pokok atau basis bagi fungsi fx sama dengan logaritma X basis A dengan ketentuan A-nya harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. A-nya itu boleh kurang dari lebih besar 0 atau A lebih dari 0. Itu ketentuan A. Yang mana yang dimaksud? Basisnya ini tidak boleh sama dengan 1, dia harus lebih dari 0, artinya tidak boleh negatif. Nah, ketentuan berikutnya, daerah asal atau domainnya, biasa itu nanti kalian akan misalkan ambil nilai X sembarang X,
Tetapi di sini ada ketentuan bahwa domainnya X-nya harus lebih dari 0. Tidak boleh mengambil kurang dari 0. Kenapa kalau tidak boleh mengambil kurang dari 0? Karena kapan kita kasih masuk nilai negatif di sini, maka tidak memenuhi definisi logaritma yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Yang mana numerus itu tidak boleh kurang dari 0 atau dia harus lebih dari 0. Juga tidak boleh 0. X elemen himpunan bilangan real. Selanjutnya daerah hasil. Daerah hasil ini sembarang. Apapun yang kita hasilkan dari kita masukkan nilai X di fungsi ini, hasilnya itu atau fx-nya adalah sembarang Y elemen himpunan bilangan real. Apa saja dia boleh negatif. Nah, sebentar nanti ada contoh soal yang Pak Guru kasihkan. Nah, sebelumnya ini adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma. Yang pertama, buat daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai-nilai X dengan nilai-nilai Y sama dengan fx sama dengan logaritma X basis A. Ini kalian sudah pernah lakukan juga menggambar grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya yang kedua adalah titik-titik dengan koordinat X, Y yang diperoleh digambarkan pada bidang kartesius. Selanjutnya adalah kemudian titik-titik ini dihubungkan dengan kurva mulus sehingga diperoleh grafik fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan logaritma X basis A. Nah, menggambar grafik fungsi logaritma juga ini nanti bisa menggunakan aplikasi yang disebut dengan GeoGebra. Sebentar nanti Pak Guru akan tunjukkan bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma dengan menggunakan GeoGebra. Yang pertama, menggambar grafik fungsi logaritma dengan basis A lebih dari 1. Nah, sifat-sifat fungsi logaritma f yang memetakan X ke logaritma X basis A atau fx sama dengan logaritma X basis A dengan basis A lebih dari 1 dapat dipelajari melalui grafik fungsi logaritma berikut. Yaitu contoh soal. Perhatikan, kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan fx logaritma X basis 2. Nah, ini kan 2 tadi jelas. 2 ini lebih dari 1. Ketentuannya X lebih dari 0, X elemen bilangan real. Berikut ini tabel-tabelnya, tabel-tabel yang menunjukkan hubungan antara X dengan Y sama dengan fx sama dengan logaritma X basis 2 sebagai berikut. Nah, ini seperti ketentuan tadi bahwa yang akan diambil adalah X itu harus lebih dari 0, maka kita start dari 0 sampai dengan tak hingga, positif tak hingga. Nah, di titik-titik ini banyak sekali angka, hanya saja untuk memudahkan kita menyelesaikan atau mencari nilai Y-nya, karena di sini adalah logaritma X basis 2 ini menjadi perhatian. Maka, kalau kalian sudah menguasai terkait dengan definisi logaritma yang kita sudah pernah pelajari sebelumnya, harus mencari nilai-nilai atau angka-angka atau bilangan yang relevan dengan 2 ini. Pak Guru kasih contoh 1/8. Kita kasih masuk nilai X-nya 1/8 pada Y sama dengan logaritma X basis 2. Logaritma 2 basis 2 itu 1, jadi dikali 1, hasilnya min 3. min 3. Jadi di sini adalah min 3. Nah, kalau 1/4? Min 2. Min 2. Kalau 1/2? Min 1. Kalau 1 logaritma 1 basis 2, sifat logaritma lagi? 0. 0, oke. Logaritma 2 basis 2? 1. 1. Logaritma 4 basis 2, 4 pangkat 2 pindah ke kiri ya, 2. Logaritma 8 basis 2? 3. 3, oke bagus. Nah, karena nilai Y-nya kita sudah peroleh, X-nya sudah ada, maka kita tinggal tulis titik koordinatnya, yaitu titik X, Y. 8,3. Iya, bagus. 1/8,3. Nah, ini break, 1/4, koma, min 2. min 2, bagus. Kalau ini berapa di sini? 1,0. 1,0, bagus. Ini 2, berapa? 2,-1. Perhatikan ini 2,1, 1. bagus. Ini 4,2. 4,2. Terus 8,3. 3. Bagus. Baik, selanjutnya grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan logaritma X basis 2. Ini adalah gambar grafik fungsi logaritma tadi. Perhatikan sifat pertama. Sifat pertama adalah nilai X bertambah, maka nilai Y juga bertambah. Oke, selanjutnya sifat-sifat yang lain lagi. Fungsi
fx sama dengan logaritma x basis 2 monoton naik. Sifat ketiga, grafik fungsi y sama dengan fx logaritma x basis 2 memotong sumbu x di titik 1,0. Ini perhatikan ya, 1,0. Grafik fungsi logaritma selalu berada di sebelah kanan sumbu x dan dia tidak memotong sumbu y, sehingga disebut dengan asimtot tegak bagi fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan logaritma x basis 2. Selanjutnya, daerah asal fungsinya selalu positif atau x lebih dari 0 selalu positif daerah asalnya, daerah hasilnya y elemen bilangan real ada yang positif y-nya, ada juga yang negatif, kemudian merupakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Semua nilai x yang kita masukkan di fungsi fx sama dengan logaritma x basis 2, dia hanya memperoleh satu hasil pada sumbu y atau fx-nya. Saya kira seperti itu untuk sifat-sifat fungsi logaritma. Lalu bagaimanakah dengan grafik fungsi logaritma dengan basis a kurang dari 1 lebih dari 0? Nah, nanti kalian akan dapatkan atau dapat menemukannya dengan mengerjakan LKPD. Nah, selanjutnya contoh penerapan fungsi logaritma. Apa yang kalian rasakan ketika minum air perasan buah jeruk? Mari kita mencoba untuk menghitung berapa pH suatu larutan yang konsentrasi ion hidrogennya 2,5 kali 10 kurang 5 mol per liter. Mohon maaf tadi ternyata T-nya itu adalah sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 sehingga diperoleh 0,4. Bagaimana dengan penerapan fungsi logaritma selain contoh di atas? Masih banyak lagi, nanti kalian akan memecahkan contoh masalah nyata lain terkait penerapan fungsi logaritma pada LKPD. Ini contoh LKPD yang akan kalian cari. Manakah fungsi logaritma berikut yang merupakan fungsi turun? Ini ada yang kedua, kita akan menghitung dengan tentang taraf intensitas bunyi. Nanti kalian kerjakan di LKPD. Pak Guru persilakan untuk sebentar meninggalkan Zoom meeting, bergabung di grup WhatsApp yang Pak Guru sudah bagi kelompoknya. Carilah nilai taraf intensitas untuk sumber desah daun I sama dengan 10 pangkat minus 1 Wm kuadrat dan suara bisikan 10 pangkat minus 10 Wm kuadrat sama dengan 110 dV. Oke, bagus ya Din. Terima kasih sudah bacakan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kelompok tadi semuanya sama ya hasil diskusinya atau ada yang berbeda? Sama Pak. Iya sama ya. Tes evaluasi individu nanti Pak Guru share di WhatsApp group. Ada juga nanti resume yang kalian bikin, catat, kemudian foto, kirim juga di link Google Formulir yang Pak Guru sudah sediakan. Namun sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Silakan. Pak Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sehat selalu. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa belajar lebih giat lagi untuk persiapan proses pembelajaran selanjutnya. Kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan fungsi logaritma. Namun setelah itu akan ada persamaan dan pertidaksamaan logaritma yang akan kita pelajari selanjutnya. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Pak Guru persilakan salah satu dari kalian untuk membacakan doa. Sebelum kita akhiri mata pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Aulia. Bagi doa akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.